Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan lanjut ke bab keempat, yaitu materinya tentang suhu, kalor, dan perubahannya. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang klasifikasi materi dan juga perubahannya. Di sini kita lanjut ke suhu dan kalor ya. Untuk bab keempat ini, kompetensi dasarnya yaitu untuk KD3-nya menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh manusia dan hewan. Lalu untuk KD4-nya yaitu melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Di bab ini untuk peta konsepnya yaitu di sini nanti kita akan belajar tentang suhu, kalor serta mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh. Nah, untuk suhu nanti kita akan belajar tentang perubahan akibat suhu, dan di kalor kita akan belajar juga tentang perpindahan kalor, seperti itu. Hari ini tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis termometer, yang kedua, siswa dapat menerapkan konsep konversi suhu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk submaterinya, hari ini kita akan belajar tentang suhu terlebih dahulu. Kita langsung saja ke submateri bahasannya tentang suhu. Suhu itu adalah derajat panas atau dinginnya suatu keadaan. Jadi kalau misalnya kita pegang sesuatu, kita bilang, wah dingin, itu namanya suhu. Dan dia itu ada angkanya, jadi ada derajatnya, seperti itu. Semakin tinggi nilai suatu suhu, maka akan terasa semakin panas. Sedangkan semakin panas suatu udara, maka ia akan ringan. Konsep ini berlaku pada penataan AC dan juga penghangat ruangan di dalam suatu ruangan. Kalau AC biasanya diletakkan di tempat yang tinggi, sedangkan penghangat ruangan di tempat di bawah. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa tidak dibalik? Penghangat ruangan adanya di atas, AC adanya di bawah. Kenapa AC harus ada di atas? Karena di sini konsepnya adalah kalau suhunya semakin tinggi, rasanya semakin panas. Kalau semakin panas, maka semakin ringan. Kalau semakin ringan, bergeraknya ke atas atau ke bawah? Bergeraknya ke atas, sehingga si udara panas yang keluar dari penghangat ruangan itu bergeraknya ke atas. Sebaliknya, udara dingin yang bergerak dari AC itu bergeraknya ke bawah. Maka dari itu, AC diletakkannya di atas supaya udara dinginnya ke bawah, sedangkan penghangat ruangan diletakkan di bawah supaya udara hangatnya bergerak ke atas. Seperti itu. Nah, termometer itu adalah alat ukur suhu. Jadi, suhu ini diukur dengan termometer. Satuan dari termometer itu adalah Kelvin yang sesuai dengan sistem internasionalnya. Tapi kita biasanya menggunakan Celcius. Nah, kenapa kita menggunakan Celcius sedangkan di negara-negara Eropa itu menggunakan Fahrenheit? Karena kalau di Indonesia kan suhunya itu sampai segitu-segitu saja gitu ya. Kita kan negara tropis yang suhunya itu ya segitu-segitu aja dari 20 sampai 30-an. Sedangkan kalau di Eropa itu negara yang subtropis di mana mereka juga mengalami musim dingin, juga mengalami musim panas yang terik. Jadi suhunya itu perubahannya lebih jauh daripada di Indonesia. Jadi kalau kita menggunakan Celcius saja cukup karena perubahannya antara 20 sampai 30 derajat saja. Tapi kalau yang di tempat subtropis itu karena mungkin perubahan suhunya sangat ekstrim, jadi mereka akan lebih mudah jika menggunakan satuan Fahrenheit seperti itu. Nah, untuk macam-macam termometer itu bentuknya ada yang seperti ini. Yang paling sering kita lihat mungkin saat ini yang seperti ini ya, karena kan sekarang sedang pandemi, kemudian kalau kemana-mana kita harus diukur suhunya pakai ini. Apa namanya? Termometer gun. Gun itu kan tembakan, termometer tembak. Oke, kita ke selanjutnya. Di sini untuk bagian-bagian dari termometer, itu di dalamnya ada cairan. Cairannya bisa berupa dua macam ya. Ada yang alkohol, ada yang raksa. Kemudian di luarnya ada tabungnya dan untuk perjalanannya si cairan ini ada pipa kapilernya. Seperti itu. Jadi ada dua jenis ya termometer itu. Ada termometer alkohol, ini yang pertama. Termometer alkohol ini punya beberapa keuntungan dibanding termometer yang satu lagi, yaitu termometer raksa. Keuntungannya adalah yang pertama pemuaiannya itu teratur dan lebih teliti. Jadi pemuaiannya dia itu ketika suhunya naik lebih teliti, lebih tepat, lebih akurat seperti itu. Kemudian dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah. Jadi dia suhu yang rendah pun dia masih bisa bergerak. Lalu yang ketiga
keuntungannya lagi adalah harganya relatif murah dan biasanya ini banyak sekali di pasaran termometer alkohol ini. Kebanyakan laboratorium itu menggunakan termometer alkohol ini karena dia harganya relatif murah, kemudian dia juga banyak di pasaran gitu. Dan yang kedua itu ada termometer raksa. Kalau termometer raksa ini bedanya kalau kita lihat dari warnanya beda ya, karena raksa adalah logam, makanya warnanya itu perak seperti itu. Keuntungannya, dia itu mudah diamati perubahan suhunya. Kemudian dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi. Jadi dia ini sangat sensitif dengan suhu yang tinggi, sehingga kalau suhu tinggi dia langsung naiknya itu cepat. Kalau di termometer alkohol ini, kalau suhunya rendah baru dia cepat. Kalau dirasa suhu tinggi, seperti itu. Lalu yang ketiga, tidak membasahi dinding kapiler. Jadi karena dia adalah logam, maka dinding kapilernya ini yang jalannya itu tidak basah. Kalau alkohol kan dia cairan, jadi dia basah. Seperti itu. Tapi masing-masing ini punya keuntungan yang berbeda. Tergantung mana yang lebih kita butuhkan, manfaatnya itulah yang kita beli. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk termometer berdasarkan kegunaannya, itu ada ini, termometer badan atau kita sebutnya termometer gun, ini untuk mengukur suhu badan. Selain itu ada juga yang bentuknya seperti ini. Biasanya yang termometer yang gun ini yang digunakan di tempat umum. Sedangkan termometer yang ini biasanya digunakannya di rumahan, seperti itu. Lalu ada termometer laboratorium ini yang tadi. Kemudian ada termometer dinding. Nah, ini Corona itu mereknya ya, bukan Corona COVID-19. Di sini ada termometer dinding. Jadi kalau misalnya suhu di ruangannya naik atau turun, kita bisa lihat di sini. Dan ada juga termometer maksimum minimum. Jadi ini untuk melihat hari ini suhu maksimumnya berapa, suhu minimumnya berapa. Jadi hari ini tuh suhunya dari sekian sampai sekian, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat di sini termometer berdasarkan skala yang digunakan. Ini skala satuannya ada 5, tapi yang umum itu ada 4. Yang pertama ada Celsius, kemudian ada Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, dan juga Rankine. Kalau Celsius ini dia ditemukan atau pertama kali dikemukakan oleh Andreas Celsius, orang ahli fisika dari Swedia. Celsius itu merupakan satuan dari skala suhu di mana dia itu punya titik beku ketika air membeku suhunya 0 derajat dan ketika air mendidih 100 derajat. Jadi titik bekunya 0, titik didihnya 100. Sedangkan Fahrenheit ini ditemukan oleh Gabriel de Fahrenheit, seorang ahli fisika dari Jerman. Nah, di sini Fahrenheit itu suhu ketika membekunya adalah 32 derajat Fahrenheit dan ketika mendidih 220 derajat Fahrenheit. Kemudian ada Kelvin. Kalau Kelvin ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Thomas Thomson Kelvin. Dia punya suhu untuk bekunya itu 273,15 Kelvin atau biasanya kita sebut hanya 273-nya saja. Dan titik didihnya adalah 373,15 Kelvin atau biasa kita sebut hanya 373-nya saja. Lalu yang berikutnya ada Reaumur. Kalau Reaumur ini ditemukan oleh Reine Antoine Vercaut de Reaumur, seorang ahli fisika Prancis, di mana Reaumur ini punya titik beku 0 dan titik didih 80 derajat. Yang terakhir ada Rankine, ini jarang sekali disebutkan, tapi ini ada. Pertama kali dikemukakan oleh William John Maclean Rankine, seorang insinyur asal Skotlandia. Dia itu punya titik bekunya 491,67 derajat Rankine dan titik didihnya 671,67 Rankine. Seperti itu. Kemudian kita cari tahu bagaimana cara mengkonversi suhu. Jadi cara mengkonversi skala suhu itu kita gunakan yang 4 saja yang umum ya untuk tingkat SMP. Di sini dari Celsius pertama kita mulai dulu, kita tentukan bahwa titik yang atas ini adalah titik didih. Lalu titik yang bawah ini namanya titik beku. Jadi kalau disingkat titik didih adalah TD. Kemudian titik beku disingkatnya menjadi TB. Seperti itu ya. Dari 0 sampai 100 di Celsius ini punya selisih sebanyak 100 kurang 0 sama dengan 100. Kemudian Fahrenheit 212,32 ini selisihnya adalah 180. Lalu Kelvin 373 ini selisihnya adalah 100. Dan Reaumur titik didihnya 80, titik bekunya 0, selisihnya adalah 80. Dari selisih ini kita buat perbandingannya. Nah, kalau 100, 180, 180 ini mereka punya FPB-nya atau faktor persekutuan terbesarnya yaitu 20.
Jadi bisa kita sama-sama bagi 20. 100 bagi 20 sama dengan 5, 180 bagi 20 sama dengan 9, 100 bagi 20 sama dengan 5, dan 80 bagi 20 sama dengan 4. Jadi ini dia perbandingan dari skala suhu antara Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Perbandingannya adalah 5 banding 9 banding 5 banding 4. Kemudian kita buat perjanjian bahwa skala awal itu adalah X, lalu skala yang ingin dikonversi atau yang ditanya adalah Y. Jadi kalau misalnya kita mau cari skala Y, rumusnya itu yang pertama adalah Y min TBY. TB ini berarti titik beku dibagi dengan titik didih Y dikurang titik beku Y sama dengan X. Ini berarti suhu yang diketahui dikurang titik beku X dibagi titik didih X dikurang titik beku X. Ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua, kalau kita mau cari berapa suhu Y, misalnya berapa suhu Celsius, yang diketahui adalah Fahrenheit, berarti di sini X-nya diganti Fahrenheit gitu ya. Kalau kita mau cari Y, berarti perbandingan di Y, maka pakai yang 5954 ini, dibagi dengan perbandingan di X, sama pakai yang ini juga, yang di perbandingan, dikali dengan suhu di X, dikurang titik beku suhu di X, lalu ditambah, jadi dihitung dulu ini pengurangan dengan titik bekunya, dikali dengan perbandingannya, baru ditambah dengan titik beku dari si Y yang dicari. Seperti itu. Kita langsung ke contoh soal ya. Misalnya di sini 20 derajat Celcius itu sama dengan berapa derajat Fahrenheit. Berarti yang ditanya adalah Fahrenheit, yang diketahui adalah Celcius. Kalau seperti ini kita tulis dulu di sini tadi supaya tidak bingung ya, yang tadi sudah kita cari. Untuk Celsius perbandingannya 5, untuk Fahrenheit 9, Kelvin 5, dan Reaumur 4. Ini titik bekunya yang bawah, titik didihnya yang atas, kemudian ini rumus pertama, dan yang bawah rumus kedua. Kita gunakan dua rumus, supaya kita buktikan bahwa mau pakai rumus yang atas atau yang bawah itu hasilnya sama saja. Dari rumus yang pertama di sini, karena kita mau cari F, jadi semua Y itu kita ganti F, semua X kita ganti yang diketahui yaitu Celsius. Jadi di sini F min TBF dibagi TDF dikurang TBF sama dengan C min TBC dibagi TDC dikurang TBC. F itu apa sih? F ini adalah yang ditanya. Kita nggak tahu, berarti kita tulis saja F. TBF itu adalah titik beku F. Kita lihat F Fahrenheit, titik bekunya adalah 32. Jadi nanti di sini 32, kemudian titik didih Fahrenheit itu adalah 212, lalu titik bekunya sama 32, kemudian sama dengan C. C ini adalah suhu di Celsiusnya berapa. Jadi di sini diisi dengan 20, dikurang titik beku C, titik beku Celsius yaitu 0, dibagi dengan TDC, TD-nya itu titik didih 100 dan titik bekunya 0. Jadi kita masukkan angkanya menjadi seperti ini. F min 32 per 212 min 32 sama dengan 20 min 0 per 100 min 0. Yang bisa dikurang kita kurang, yang tidak bisa biarin aja. F min 32 ini nggak bisa dikurang, jadi biarin aja. 212 dikurang 32 hasilnya adalah 180. 20 kurang 0 hasilnya adalah 20. 100 kurang 0 hasilnya adalah 100. Jadi seperti ini. F min 32 ini nggak bisa dikurang, karena kita mau cari F, berarti 180-nya pindah ruas menjadi F min 32 sama dengan 20 per 100 dikali 180. Jadi kalau dia tadinya penyebut, pindah ruas menjadi pembilang, dan jadinya dikali. Jadi F min 32 sama dengan 20 per 100 dikali 180. Ini 20 dan 100 boleh sama-sama dibagi 20. Jadi 20 bagi 21, 100 bagi 20, 5. Jadi 1 per 5 kali 180. 1 kali 180, 180. Kemudian dibagi 5, hasilnya adalah 36. Jadi seperti ini. F min 32 sama dengan 36. Karena kita mau cari F, min 32-nya pindah ruas. Kalau dia penjumlahan, pindah ruas akan berubah tanda. Tadinya di kiri dia negatif, pindah ruas jadi positif. Jadi 36 tambah 32. 36 tambah 32 hasilnya adalah 68 derajat Fahrenheit. Jadi 20 derajat Celcius itu setara dengan 68 derajat Fahrenheit. Ini menggunakan rumus yang pertama.
Sekarang kita gunakan rumus yang kedua, yaitu yang ini. Y sama dengan PY perbandingan Y dibagi perbandingan X dikali X min TBX ditambah TBY. Nah, semua Y kita ganti dengan yang ditanya yaitu F. Semua X kita ganti yang diketahui yaitu C. Jadi seperti ini rumusnya. F sama dengan PF dibagi PC dikali C min TBC ditambah dengan TBF. Untuk PF-nya di perbandingan di Fahrenheit yaitu ini 9, kemudian perbandingan di Celsius yaitu ini 5. Untuk C-nya ini adalah suhu di Celsius yaitu 20 derajat, kemudian titik beku Celsius itu 0, dan titik beku Fahrenheit itu adalah 32. Sehingga kita tulis rumusnya menjadi seperti ini angkanya. Jadi 9 per 5 dikali 20 min 0, kemudian ditambah 32. Yang pertama kita selesaikan adalah yang kurung paling dalam. Jadi 20 min 0 dulu. 20 kurang 0, 20. Jadi seperti ini. Jadi 9 dibagi 5 kali 20. Kemudian kita selesaikan yang dikurung dulu, baru nanti ditambah 32. 9 kali 20 bagi 5. Ini boleh 5 dan 20-nya kita coret. Jadi 5 bagi 5, 1. 20 bagi 5, 4. Jadi tinggal 4 kali 9. 4 kali 9 itu 36. Jadi yang di dalam tinggal 36. Kemudian ditambah yang di luarnya 32. 36 ditambah 32 hasilnya adalah 68 derajat Fahrenheit. Jadi seperti ini. Nah, kita bisa lihat bahwa mau menggunakan cara pertama atau cara kedua itu hasilnya sama. Tinggal kalian pilih mana yang menurut kalian itu lebih mudah untuk diingat dan dihitung. Seperti itu. Contoh berikutnya. Suhu sebuah ruangan adalah 24 derajat reaumur. Jika suhu ruangan tersebut diukur dengan termometer berskala Kelvin, maka suhunya adalah titik-titik Kelvin. Berarti kalau pakai yang pertama, yang rumus pertama, ini semua Y-nya kita ganti dengan K, karena yang ditanya adalah K, jadi semua Y diganti K, semua X diganti R. Jadi rumusnya seperti ini. K-nya yang ditanya jadi belum ada angkanya. Titik beku K itu adalah, titik bekunya di sini 273. Lalu titik didihnya 373. Titik bekunya sama seperti yang di atas 273. Lalu di reaumur suhunya berapa? Katanya suhu di reaumurnya itu 24 derajat reaumur. Berarti nanti ini diganti dengan 24. Kemudian titik beku reaumurnya itu adalah 0. Lalu titik didih reaumur adalah 80 dan titik beku reaumur adalah 0 lagi. Jadi penulisan angkanya menjadi seperti ini. K dikurang 273 dibagi 373 dikurang 273 sama dengan 24 dikurang 0 dibagi 80 kurang 0. K min 273 ini nggak bisa, jadi kita hitung yang bawahnya saja. 373 dikurang 273 hasilnya adalah 100. 24 kurang 0 adalah 24. 80 kurang 0 adalah 80, sehingga menjadi seperti ini. Kemudian 100 ini kita pindah ruas, jadi tadinya dia penyebut, kita pindah menjadi pembilang. Maka K-min 273 sama dengan 24 per 80 dikali 100 dari kiri, karena tadinya penyebut, pindah jadi pembilang. Kemudian di sini kita boleh coret nolnya, jadi tinggal 10 dan ini tinggal 8. 24 dibagi 8 adalah 3. Tadi ini masih ada 01, 3 kali 10 sama dengan 30. Jadi K min 273 sama dengan 30. Sehingga kalau kita mau cari K, min 273-nya pindah ruas ke kanan, tadinya di kiri negatif, pindah ke kanan jadi positif. Jadi 30 ditambah 273. 30 ditambah 273 hasilnya adalah 303 Kelvin. Seperti itu. Nah, untuk cara yang kedua, karena yang ditanya adalah Kelvin, semua Y kita ganti K, semua X kita ganti yang diketahui yaitu R, reaumur. Jadi rumusnya menjadi seperti ini. Perbandingan Kelvinnya itu adalah 5, perbandingan reaumur itu adalah 4, kemudian suhu di reaumurnya adalah 24, kemudian titik beku reaumurnya adalah 0, dan titik beku Kelvinnya adalah 273. Sehingga kalau sudah dimasukkan angkanya menjadi seperti ini, 5 per 4 dikali 24 min 0 ditambah 273. 24 dikurang 0 dulu jadi 24, jadi seperti ini. Kemudian 5 kali 24 dibagi 4. Atau boleh juga 24 dibagi 4 dikali 5. 24 bagi 4 itu adalah 6. 6 kali 5 adalah 30. Jadi di dalam ini menjadi 30.
maka Kelvinnya adalah 30 ditambah 273. 30 ditambah 273 hasilnya adalah 303. Sehingga suhu di Kelvin itu sama dengan 303 Kelvin, baik menggunakan rumus yang pertama ataupun rumus yang kedua, sama saja. Seperti itu. Lalu soal yang berikutnya, ini jika dia itu suhu yang tidak ada di 4 suhu ini, gimana cara ngitungnya? Kalau tidak ada suhunya di antara 4 ini, maka kita hanya bisa menggunakan suhu yang pertama. Kecuali paham konsepnya baru bisa pakai yang ini, cari perbandingannya dulu. Tapi akan lebih mudah menggunakan cara yang pertama. Suhu dalam lemari es adalah min 2 derajat Celcius. Jika suhu lemari es diukur dengan menggunakan termometer es yang memiliki titik didih 200 dan titik beku 80, maka suhu dalam lemari es menjadi berapa derajat es. Jadi lebih mudah menggunakan yang ini ya. Kita gunakan cara ini, maka karena yang ditanya S, berarti semua Y diganti S, semua X diganti yang diketahui yaitu Celsius. Jadi seperti ini persamaannya. S-nya yang ditanya, jadi kita tidak tahu, tidak perlu ditulis. Titik beku S, titik bekunya adalah 80 derajat, titik didihnya adalah 200, titik bekunya lagi adalah 80. Lalu untuk Celsiusnya, di sini C-nya ini min 2, kemudian TBC-nya, titik beku Celsius itu 0, titik didihnya itu 100, dan titik bekunya itu 0 lagi. Jadi persamaannya menjadi seperti ini. S min 80 dibagi 200 min 80. 200 min 80 itu 120. Kemudian min 2 kurang 0 jadi min 2, 100 kurang 0 jadi 100. Sehingga menjadi seperti ini. Ini sama seperti tadi, 120-nya kita pindah ruas. Jadi S min 80 sama dengan min 2 per 100 kali 120. Ini nolnya boleh dicoret. Kemudian boleh kita hitung. Min 2 kali 12 itu min 24. Min 24 bagi 10 jadi min 2,4. Sehingga S min 80 sama dengan min 2,4. Lalu min 80-nya kita pindah ruas karena kita mau cari S saja. Jadi S sama dengan min 2,4, min 80 pindah ruas dari kiri ke kanan, tadinya negatif di kiri, berarti di kanan jadi positif. Jadi min 2,4 ditambah 80, atau boleh kita bilang 80 dikurang 2,4. 80 dikurang 2,4 hasilnya adalah 77,6 derajat S. Maka suhu di derajat S-nya itu adalah 77,6 derajat S. Seperti itu. Jadi untuk soal yang seperti ini lebih mudah untuk mencari menggunakan persamaan yang pertama. Kalau yang kedua nanti harus menentukan perbandingannya dulu. Nah, kalau menentukan perbandingan itu bisa kita gunakan 200 dikurang 80 kan 120. 120 dibagi 20 jadi 6. Jadi perbandingannya 6. Bisa seperti itu. Tapi lebih mudah menggunakan yang ini. Jadi kita tidak perlu menghitung perbandingannya. Gitu. Jadi itu dia materi kita hari ini tentang suhu. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan akibat suhu. Jadi hari ini cukup sekian. Semoga ilmu kita bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.